Penasaran kapan sih waktu yang tepat untuk beli saham? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kapan waktu yang tepat setelah kita screening saham, terus kita mencari momentumnya. Nah, penasaran kapan waktunya yang tepat untuk beli saham? Yuk simak videonya kali ini. Oke, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di Saham Mantul. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana kapan waktu yang tepat untuk beli saham. Jadi setelah teman-teman screening nih menggunakan OBM misalkan yang dijelaskan di video sebelumnya di minggu kemarin. Nah, kita akan mencari momentumnya kapan sih waktu yang tepat untuk beli saham. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama kapan sih waktu yang tepat untuk beli saham. Nah, ini momentumnya ada dua. Tapi sebelum ke momentum, saya akan share dulu. Jadi dalam work frame trading yang ada di saham mantul, ini ada 5 eh, momentum, bukan 5 cara atau 5 langkah untuk membeli saham. Pertama, kita ini screening. Screening mungkin kemarin sudah dijelaskan di video sebelumnya. Screening menggunakan volume, screening menggunakan transaksi. Terus yang kedua adalah ngecek market strukturnya. Jadi struktur market itu seperti apa sih di saham itu? Dia downtrend atau uptrend. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang momentum. Setelah momentum, kita akan belajar tentang lot sizing dan tentang auto sell. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam work frame di saham mantul. Kalau teman-teman pengen join atau pengen belajar secara lebih dalam, teman-teman bisa join di Saham Mantul, di mana teman-teman bisa masuk ke dalam webnya sahammantul.com. Nah, di sini teman-teman bisa login di sini, dan kalau misalkan masih ada vouchernya di deskripsi, teman-teman bisa lihat di deskripsi, vouchernya itu sampai 69%. Tapi kalau vouchernya sudah tidak ada, teman-teman bisa klik di kolom komentar, saya mau vouchernya nanti saya akan balas. Mungkin vouchernya tidak 69%, tapi vouchernya yang lain, cuman lumayan vouchernya. Dimana teman-teman jika udah paham, teman-teman bisa klik yang energetik, tapi kalau teman-teman pengen belajar secara basic, teman-teman bisa masuk ke paket yang modern. Hanya kalau teman-teman pengen discuss lebih panjang dengan saya, nanti ada 2 sesi dengan saya. Sesi yang pertama pengenalan, sesi kedua yang evaluasi. Nah, teman-teman bisa pilih yang elegan. Itu kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih dalam mengenai work frame di saham mantul. Nah, kita lanjut ya videonya, di mana kita akan belajar bersama-sama mencari momentum. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk beli saham? Ini, yang pertama ada dua, yaitu buy on breakout atau buy on weakness. Jadi, momentum ini ada dua. Teman-teman beli di breakout atau teman-teman beli di weakness. Di breakout ini, itu beli saat dia break dari strukturnya atau dia break dari resist. Teman-teman bisa setting buy-nya di sana. Atau misalkan teman-teman bisa setting buy on weakness ketika dia tertahan di supportnya. Jadi misalkan dia mantul di support, teman-teman sudah siapin buy di support. Nah, supaya tidak ketinggalan momentumnya, teman-teman bisa menggunakan auto buy. Nah, di video pembelajaran workframe saham mantul itu kita ajarkan, kita belajar bareng bagaimana beli saham menggunakan auto buy sehingga teman-teman tidak kehilangan momentumnya. Nah, soalnya kenapa di saham itu yang kita cari adalah momentumnya. Kapan kita buy, kapan kita sell. Itu momentum yang kita cari. Momentum buy, kita buy. Itu waktu yang tepat untuk buy. Tapi ketika misalkan teman-teman sudah ketinggalan, maksain buy, teman-teman beli di pucuk, momentumnya ketinggalan, teman-teman bisa nyangkut. Itu dia makanya teman-teman harus belajar cara melihat momentum. Nah, di sini kita akan belajar bareng kapan sih kita buy on breakout, kapan buy on weakness. Sebelumnya, ini saya akan menceritakan sedikit kenapa sih kita beli saat buy on weakness, saat buy on breakout. Ini contohnya mungkin bukan ke wanitanya, tapi ini ada berada di stasiun, di mana ketika teman-teman pengen belajar
atau pengen beli saham itu teman-teman harus di waktu yang tepat, di momentum yang tepat. Sama kayak teman-teman mau naik kereta api. Teman-teman naik kereta api yang selamat di mana? Di stasiun, bukan di jalan keretanya. Jadi ketika teman-teman pengen naik kereta api, pengen naik bis, busway, atau pengen naik kereta api, teman-teman belinya di mana? Naiknya di mana? Ya di stasiunnya, ya di terminalnya. Di terminal teman-teman naik, maka selamat. Sama kayak di saham. Di saham pun logiknya seperti itu. Ketika dia lagi uptrend, ketika dia lagi naik, teman-teman jangan langsung maksain buy. Kenapa? Bisa jadi itu tempat teman-teman dipucuk. Ah, yakin? Buy. Silahkan. Tapi resikonya tinggi. Makanya analogikannya saya seperti ini. Ketika saham ini lagi sideways dan dia belum ada distribusi, kita tunggu aja. Tunggu saham itu akan tenang untuk bergerak lagi. Jadi kita tunggu saham itu akan bergerak lagi, dia mau downtrend atau mau uptrend, kita tunggu. Makanya di sini saya logiknya teman-teman belinya yaitu pada waktu yang tepat. Jadi kayak naik kereta api, teman-teman nggak akan mungkin naik kereta api di pinggir jalan ada kereta lewat, teman-teman langsung naik. Langsung naik kereta, kereta lagi lewat, bahaya kan, resikonya tinggi. Sama, kayak beli saham, saham lagi naik tinggi, lagi naik-naiknya, wah ini bagus, teman-teman naik. Untung kalau keretanya, teman-teman bisa naik. Kalau misalnya teman-teman jatuh, kegelindas sama kereta. Sama, di saham pun seperti itu. Ketika saham itu lagi tertahan, lagi sideways, lagi dia posisinya lagi mencari titik lagi, titik tahannya, teman-teman itu pas waktunya beli. Pas waktunya beli. Nah, itulah makanya kita mencari momentum. Contohnya seperti apa? Ini kita lihat contohnya di saham BRMS. Nah, di saham BRMS ini dia akumulasinya cukup tinggi, di mana dia di bulan Juli, kalau saya melihat ini di bulan Juli ini akumulasinya cukup tinggi dari bulan Juli, Agustus dia cukup tinggi akumulasinya, bahkan dari bulan September dia naik. Nah, tapi di akhir September atau di awal Oktober dia sideways dulu. Nah, inilah titik di mana titik tepat kita untuk beli, yaitu dia ketika di harga 280 mau jebol di 300. Kenapa ini jebol 300? Nah, kita lihat di sini ada stasiun baru, istilah saya mungkin ini adalah stasiun baru. Ini ada stasiun yang akan dia berhenti, di mana dia ada resist di harga 300. Tapi sebelum naik ke 300 dia akan sideways dulu. Nah, di sideways inilah kita akan buy. Cuman sayang di sini saya sudah punyanya di area 200-an. Cuman di grup saham mantul saya udah info. Ini masih menarik dan ini masih layak untuk dibuy. Kenapa? Karena yang akumulasi dari harga di bawah 200 dia belum jualan. Dan ini dia sedang berhenti, dia sedang coba konsolidasi dan ternyata di 2 hari yang lalu atau tepatnya di hari Kamis dia break lagi. Break dari harga 300 dan breaknya sempurna. Jadi sinilah waktu yang tepat ketika teman-teman bisa ketika dia naik terus dia konsolidasi. Teman-teman bisa beli di weakness di sini atau teman-teman bisa setting auto buy ketika dia jebol di area resist. Makanya saya menggunakan auto buy. Kenapa? Karena tidak akan kehilangan momentum. Ketika teman-teman sibuk, ketika teman-teman punya agenda atau kegiatan, teman-teman tidak akan kehilangan momentum, teman-teman bisa menggunakan auto buy. Di mana di workframe saham mantul saya akan share bagaimana caranya untuk buy on breakout sehingga teman-teman tidak kehilangan momentum. Karena apa? Beli saham itu adalah mencari momentum yang tepat saat beli. Jadi kapan waktunya beli saham? Kita cari momentumnya. Mau buy on breakout atau buy on weakness. Contoh kedua, selain BRMS ada TINS. TINS ini kenapa menarik? Karena dari Mei 2024 bahkan di awal tahun dia ada yang akumulasi. Dan sampai sekarang belum terlihat distribusi yang besar. Dan waktu itu dia tertahan di 1100. Nah, berarti ini momentumnya ketika dia jebol 1100, layak kita beli. Atau kita bisa beli di garis trendline-nya di yang garis biru ini. Jadi di kelas sebelumnya juga di kelas work from Salman tuh juga saya share di sini. Ini tins menarik menurut saya. Saya beli waktu itu saya jebol di area sini 1000 tapi dia gagal breakout. Saya keep karena dia masih menarik. Saya keep. Saya waktu itu setting auto sell-nya itu di bawah sini. Dia
break dari strukturnya ini. Tapi ternyata tidak menyentuh dan akhirnya dia lanjut dan sekarang harganya di 1.300. Saya beli di 1.000, sekarang 1.300, itu sudah 30%. Nah, di sini momentumnya tepat karena dia beli. Dan di sini pun juga ada momentum tepat di mana dia konsolidasi dulu, nahan di harga 1.200 dan di sini ada support yang resist yang kuat di harga 1.200. Nah, ini adalah stasiunnya yang kedua atau kita sebut dengan stasiun baru di mana dia akan tertahan dulu di harga 1.200. Seperti itu. Jadi tertahan di area situ kita bisa beli auto buy di sini. Nah, di sini beli auto buy. Oke, ini saham contoh kedua. Jadi ketika dia konsolidasi, ketika misalkan dia lagi naik, lagi uptrend, terus dia tertahan di suatu harga, teman-teman itu jangan takut. Kenapa? Berarti itu ada momentum baru, momentum untuk kita buy ketika dia tertahan di suatu harga. Di sini kan tertahannya di 1.200. Dia mau jebol 1.300, akan tertahan di situ. Ketika dia tertahan dan dia belum ada distribusi, maka kita akan berani untuk buy. Kenapa? Karena konfirmasi dia ada akumulasi, belum ada distribusi. Jadi kayak suatu alat tool memastikan ini saham ini akumulasi distribusi ini buat meyakinkan kita untuk buy atau sell. Kalau ditanya, Kang, ini momentumnya masih ada lagi nggak sih? Kalau saya melihat momentumnya ada, kenapa? Ini akan mencoba di 1.300. Kalau dia bertahan di 1.300 dan tidak jebol, teman-teman bisa pasang auto buy di sini 1.300-an dan bisa auto sell-nya di sini untuk dijual gitu ya, 1.200 atau 1.200 di bawah. Jadi teman-teman bisa nunggu di 1.300 ketika dapat barang 1.300 dan beli sell-nya di 1.200. Tapi ini bukan ajakan beli ya. Ini hanya saran ketika teman-teman nanya. Ini bukan ajakan untuk pom-pom, tapi adalah kasus di mana teman-teman bisa beli saham di buy on weakness. Jadi bisa bertahan jika ini di 1.300 dia bertahan, tidak jebol 1.300, bahkan tidak jebol 1.200, layak untuk buy. Kenapa? Karena akumulasinya masih bagus untuk saham Shins ya. Itu salah dua contohnya. Salah tiga contohnya ini, di mana setiap saham ini akan bergerak perlahan gitu ya. Ini saham ESA, stasiunnya di area 800 sampai area 700 gitu. Ini bertahan, teman-teman bisa beli buy on weakness di daerah sini. Atau teman-teman bisa beli di buy on breakout di daerah atas gitu. Kenapa? Karena momentumnya pas. Jadi jangan di tengah-tengah juga. Kalau di tengah-tengah bingung juga kapan belinya, kapan sellnya gitu ya. Nah, ini lebih enak itu teman-teman belinya ketika breakout atau beli untuk weakness. Jadi misalkan breakout gagal, weakness tertahan, teman-teman bisa beli lagi. Kenapa? Karena yakin ini masih dalam akumulasi. Jadi masih ada orang yang beli di saham ini. Kenapa kita nggak ikutan? Big Money aja berani untuk beli, kita sebagai retail ikut juga beli. Seperti itu. Dan ini bertahan lagi di harga 1.080. Saya yakin ini bisa tembus di 1.000-an ya. Tapi keyakinan saya bisa salah, jadi teman-teman tolong jaga dengan lot sizing. Jadi di video nanti, di video yang eksklusif di work frame trading itu teman-teman bisa belajar mengenai bagaimana cara menghitung lot sizingnya di sana. Selain gagal, teman-teman bisa untuk menghindari kegagalan itu, untuk menghindari risiko, teman-teman bisa menggunakan lot sizing. Jadi apa? Jadi terukur di mana ketika teman-teman gagal, teman-teman bisa mengukur resikonya berapa sih resiko yang gagal seperti itu. Nah, video saya mungkin kalau memang resolusinya kurang bagus, tolong klik di kolom komentar. Saya akan coba benerin lagi resolusinya, tapi resolusinya jika oke, bisa diskusi di kolom komentar. Resolusinya udah oke, kalau belum teman-teman bisa sharing saya tool apa yang bagus untuk memperbaiki resolusi dari video ini. Tapi terus dalam waktu ke depan saya akan memperbaiki kualitas videonya dan ke depan saya akan terus berevaluasi, belajar lagi bagaimana bisa cuan terus di market dan bisa sharing ke teman-teman. Jika ada materi yang akan teman-teman penasaran, bisa tulis di kolom komentar materi apa yang akan kita diskusikan di video, atau teman-teman bisa join di grup Telegram dan di sana bisa diskusi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini baik buat teman-teman, silahkan share. Jika video ini berguna, silahkan share video ini. Jika bermanfaat, video ini jangan sungkan-sungkan untuk disebar ke orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak semuanya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan teman-teman.